Saat kita memulai sebuah bisnis ya atau profesi di bidang penjualan ya, kayak agen asuransi, ya broker properti, mungkin Anda ada di multi level atau di divisi penjualan perusahaan apapun lah seperti itu ya. Pasti kita tahu ada mitos-mitos tertentu ya yang setiap kali orang baru itu bergabung pasti itu diceritain ya, atau sedikit banyaknya mungkin Anda pernah mendengar dari sumber lain, sumber luar gitu ya, tentang mitos-mitos itu. Nah, ini saya ambil contoh ya, karena saya pengalamannya di asuransi selama 20 tahun, jadi saya ambil contohnya dari asuransi ya. Nah, mitos apa? Jadi kalau mulai bisnis nih, mulai jadi agen asuransi gitu ya, ada beberapa mitos yang menyesatkan sebenarnya. Ya, kita bahas ya beberapa aja ya, karena banyak gitu. Nah, yang pertama, agen asuransi itu bakalan jualan seumur hidup. Nah, apakah itu benar atau mitos? Sebenarnya itu nggak benar ya, karena sebagai agen asuransi ya, tugas utama kita adalah membantu klien memahami kebutuhan mereka ya, lalu kita sebaik mungkin memberikan solusi yang tepat untuk melindungi masa depan mereka. Nah, jadi kita nggak hanya fokus pada penjualan, tapi kita juga mikirin klien tentang kebutuhan mereka ya. Karena kalau kita fokusnya hanya jualan gitu ya, bisa-bisa kita akan kehilangan mungkin kepercayaan ya, atau mungkin hubungan sama klien nggak bisa jangka panjang. Karena kan klien juga tahu kan bahwa oh, ini orang ini datang kayaknya hanya mau jualan produk ke saya, nggak mikirin kebutuhan saya, nggak mikirin interestnya nasabah, klien seperti itu. Pokoknya datang tujuannya jualan, kayak mau ngambil uang saya nih, seperti itu. Nah, jadi nggak seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang itu mitos ya. Nah, lalu apalagi mitos yang kedua ya, yang saya suka dengar tuh adalah gini, produk asuransi mah sama aja itu 11-12 gitu ya. Kadang ketemu klien pun dengan feedback yang seperti itu ya. Nah, faktanya ya, yang benernya nih ya, ternyata kalau kita udah masuk ke sebuah perusahaan asuransi, ternyata itu produknya banyak sekali ya. Karena setiap produk itu kan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik ya. Spesifik, ada yang spesifik kebutuhan keuangannya, ada yang spesifik waktu, ada yang spesifik macam-macam deh ya. Jadi sebagai agen asuransi ya, kita tuh harus memahami detail produk supaya kita bisa kasih saran yang tepat gitu ya untuk klien yang mau kita layanin. Karena kalau kita nggak tahu produk, bagaimana kita bisa kasih saran? Boro-boro ya, kita sendiri nggak bisa jawab gitu. Ya, jadi dengan pemahaman ini ya, kita bisa bantu diri kita sendiri bahwa oke, dengan tahu produk, kenal produk, luar dalamnya tahu gitu ya, kita bisa rekomendasikan sebuah solusi yang paling sesuai untuk setiap individu. Jadi kita nggak memaksakan satu produk untuk semua masalah seperti itu. Kayaknya terlalu ini ya, hebat banget gitu kalau ada satu produk yang bisa semua masalah terselesaikan seperti itu. Nah, lalu mitos apa lagi ya? Bahwa agen asuransi mah kerjaan orang yang nggak tahu, yang nggak punya keterampilan, orang yang nggak punya pekerjaan. Nah, itu juga sebenarnya mitos ya. Karena yang benar adalah justru menjadi agen asuransi itu perlu keterampilan khusus ya. Jadi perlu banyak yang dibelajarin gitu.
Ya contoh ya, keterampilan berkomunikasi, keterampilan negosiasi, ya kan, keterampilan untuk memahami produk, teknis, ya, apalagi kemampuan untuk nanti kelanjutannya tentang kemampuan untuk mengelola diri sendiri, kemampuan untuk mengelola orang lain, kemampuan untuk membangun sebuah perusahaan agensi. Banyak sekali. Ya kalau dibilangin banyak sekali. Jadi kalau dibilang itu mah untuk orang yang nggak ada kerjaan, ya itu kurang tepat. Oke. Nah, jadi kita nggak boleh membiarkan mitos-mitos yang kayak begini, ya, yang udah kita tahu ini nggak benar gitu ya. Nggak boleh menghalangi diri kita untuk maju dan sukses. Jadi kita harus fokus. Intinya kita kan harus fokus ngebantu klien, ya. Dan sambil ngebantu klien, kita juga sambil meningkatkan keterampilan diri kita juga gitu. Karena itulah kunci sukses di bisnis asuransi. Dan menurut saya bukan asuransi aja. Mungkin semua bisnis penjualan membutuhkan itu, ya kan? Punya dasar pemikiran yang seperti itu. Jadi kalau mitos yang salah udah jangan didengerin. Atau kalau masih penasaran, ya dicari kebenarannya seperti itu. Jadi kita bisa bangun hubungan sama klien lebih baik, lalu kita juga meningkatkan keterampilan diri kita sendiri. Oke, ini dengan Augustinus di sini ya untuk Produce Masterclass. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang nextnya, ya, yaitu tentang mitos. Ya, kita lanjut lebih detail lagi ya.